Oke, Bismillah. Kita akan menyambung presentasi dari kelompok kami ya, kelompok 2 pada tugas besar PKB kali ini. Di mana pada kali ini kita bakal mendemokan program ya, yang telah kita jelaskan tadi pada slide sebelumnya, pada video sebelumnya. Di sini saya akan mencoba demo. Nah, mungkin bisa kita mulai dari atas ya teman-teman. Jadi di sini kita akan ada program yaitu klasifikasi data aritmia. Pertama ya tentu saja kita perlu import libraries untuk mempermudah pekerjaan kita tentunya. Lalu di sini ada read data dan dfet untuk melihat 5 data teratas, lalu dftel untuk melihat data terbawah. Dan di sini kita akan mendeskripsikan data frame-nya atau melihat deskripsi dari data frame-nya maksudnya. Jadi di sini terlihat ada 452 baris dan 280 kolom. Nah, di sini ada menampilkan informasi mengenai datasetnya. Nah, di sini ada penjelasan statistik deskriptif dari data frame, describe-nya. Terus ada data column yang dimana di sini bisa kita lihat panjangnya itu adalah 280 ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian pre-processing data. Nah, ya, untuk tentu saja yang pertama setelah kita melihat datasetnya secara manual tadi, kita menemukan ada bahwa instance atau bentuk data yang hilang, tapi dia tertulis di situ bentuknya adalah tanda tanya. Oleh karena itu kita ubah supaya dia bisa kebaca sebagai data yang kosong, kita ubah dia menjadi data yang kosong. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk pengecekan missing value di awal itu nol karena dia bentuknya masih dalam tanda tanya. Oleh karena itu kita ganti dengan kondisi kosong. Nah, ketika kita hitung ulang itu terdapat 408 data kosong atau missing value-nya. Nah, di sini kita visualisasikan data yang hilang. Nah, di sini bisa kita lihat ya nomor kolom dan banyaknya nilai setiap kolom. Namun karena ini kurang kurang terlihat, maka kita perlu memperbesar tampilannya. Nah, di sini bisa kita lihat pada kolom 13 itu lebih dari 350 data atau 350 nilai terdapat di kolom 13 dari 452 instance. Jadi kita akan menghapus kolom 13 dan atribut lain yang sedikit memiliki nilai yang kosong daripada kita menghapusnya kita bakal menggantinya dengan yang data yang berguna gitu. Nah, di sini kita akan menghapus kolom 13, kita drop. Setelah menghapus, kita bakal menggunakan untuk data-data yang kosong tapi sedikit tadi kita bakal menggunakan metode imputasi di mana kita akan menggantinya dengan nilai-nilai yang valid gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat prosesnya. Kita masuk ke proses imputasinya. Nah, di sini adalah data frame yang sudah diimputasi. Kolomnya itu menjadi 279 kolom karena kita udah drop kolom 13 tadi. Nah, di sini kita lihat pada data kosongnya sekarang adalah 0 karena kita udah drop kolom 13 dan data kosong lainnya udah kita imputasikan. Lalu juga bisa kita lihat di sini data dengan nilai 0 tidak ada lagi di kolom manapun. Nah, lalu kita akan membuat dataset final di mana di sini kita list dulu ya. Kita list dulu nama-nama daripada kolomnya gitu supaya kita bisa insert atau kita masukkan ke dalam dataset aritmia yang kita punya. Nah, di sini kita bakal memberikan atau membuat file baru gitu, new data, di mana data ini sudah tercampur ataupun sudah memiliki nama untuk setiap atributnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, pada new df kita buat data frame baru, new data frame atau new df head. Jadi 5 data teratasnya itu bisa kita lihat ada table age, sex, height, weight, dan seterusnya. Sampai terakhir ada atribut class atau variable class. Nah, di sini tetap ada 5 baris karena 5 data awal dan 279 kolom. Lalu untuk target new-nya, new df-nya itu untuk kelas di mana final df-nya itu kita drop untuk kelas. Jadi kita kayak buat data frame tapi kita buat targetnya itu adalah kelas gitu. Nah, di sini jadi kita kolom kelasnya itu kita jadikan target dan berarti dia keluar daripada dataset aritmia yang tadi kita punya. Jadi di sini tersedia 452 instance dan 278 kolom.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, di sini kita buat klasifikasi atau nama-nama daripada kolom kelas. Jadi di sini ada sekitar 16 atau 13, di mana kita sort menurut kelasnya. Lalu kita menghitung jumlah instance setiap kelasnya. Dan di sini ada hasilnya ya, teman-teman. Untuk kelas A atau kelas 1 seperti ini sesuai dengan data yang di atas. Jadi untuk kelas normal itu ada 245. Untuk CAD itu ada 44 dan seterusnya. Lalu di sini kita bisa lihat dengan menggunakan plot. Bisa kita lihat teman-teman, 1,0 atau data ini menunjukkan normal, di mana itu ada sekitar 245 data atau 245 eh, yang tergolong normal. Terus kita coba menghitung setiap instance setiap kelas. Kalau tadi hanya data-data yang mempunyai instance, di sini juga kita menghitung sampai semuanya, termasuk yang tidak mempunyai instance ataupun tidak mempunyai eh, golongan pada kelasnya gitu. Nah, di sini dari 452 contoh, 245 merupakan anggota kelas A yang mengacu pada orang dengan kondisi normal. Selain itu, kami juga mengidentifikasi ada 12 jenis aritmia yang berbeda dalam kumpulan ini. Jadi, 245 itu contoh merupakan anggota dari orang yang normal, dan juga 12 jenis aritmia lainnya. Nah, lalu kita akan menghandle outliers dan memvisualisasikan datanya. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, melihat hubungan antar variabel atau atribut dan adanya outliers. Oke. Di sini ada beberapa atribut yang kita bandingkan. Ada age, sex, height, weight, QRS. Di mana sex di sini berarti ada dua kategori yaitu 1 dan 0 atau pria dan wanita. Nah, berdasarkan scatter plot yang di atas, terdapat beberapa data outlier pada atribut height dan weight. Bisa kita lihat ya, ada pencilan-pencilan yang di luar dari kerumunannya gitu. Terus periksa nilai maksimum dua atribut tersebut lebih lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kita sort. Jadi kayak untuk memeriksa atribut atau nilai maksimum di dalam kolom Higgs. Nah, di sini tersedia ada data yang masih rusak yaitu 780 cm atau dan 608 cm, di mana kalau kita lihat menurut Guinness Book of World Record itu ada orang tertinggi itu hanya tercatat itu 272 cm yaitu Robert Wadlow. Jadi tidak mungkin pada zaman sekarang itu ada orang dengan panjang atau tinggi 780 cm dan 608 cm. Jadi kita ganti dengan 180 cm dan 108 cm saja. Begitu juga dengan weight kita periksa. Karena berat orang terberat di dunia itu menurut rekor adalah John Brower 635 kg. Jadi di sini data tertingginya adalah 176, yang dimana ini masih memungkinkan ada orang yang memiliki berat sebanyak apa seberat tersebut. Di sini ada beberapa box plot ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Data head, data tailnya, box plot, dan plot yang lainnya. Oke. Nah, di sini kita mencari korelasi menggunakan metode person ya teman-teman. Dengan targetnya itu adalah kelas. Berikut adalah hasilnya. Lalu ada beberapa plot atau diagram tambahan untuk mengeksplor datanya lebih jauh lagi. Nah, lalu di sini kita melakukan penskalaan dan pemisahan pada dataset ya, karena kita akan masuk ke dalam proses modeling. Jadi kita akan menggunakan 80% dari dataset itu untuk train dan 20% itu untuk tes ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal fokus kepada FN atau false negatif, di mana orang kita itu hanya memprediksi akurat gitu. Jadi kita
tidak bisa menerima hasil yang memberi probabilitas mengatakan kepada orang sehat bahwa mereka memiliki aritmia. Jadi kita hanya akan menggunakan yang memang kepada orang yang menderita dan mereka memiliki aritmia gitu. Yang kurang sehat dan mereka memiliki aritmia. Lalu di sini kita import dulu ya matriksnya, evaluation matrix dan beberapa library lainnya, termasuk library escalon.matrix dan sketchyplot.matrix. Kita import, lalu kita masuk ke dalam tahap modeling. Di sini kita menggunakan KNN dan decision tree. Nah, decision tree ini pertama kita akan masuk ke dalam KNN classifier. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi kita menggunakan modul atau library yaitu Escalon. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri programnya. Lalu dia akan menghasilkan trend recall score-nya itu 0,681, 6481 dan test recall score-nya 0,6483. Berikut adalah array matriksnya. Lalu resultnya bisa kita lihat di sini. Model KNN, trend akurasi 0,648, tes akurasi 0,648. Lalu kita masuk ke dalam tree classifier, mirip juga seperti tadi. Kita menggunakan library atau modul escalon.tree. Di sini bisa kita lihat trend recall score-nya itu sampai 0,78 dan test recall score-nya itu sampai 0,68. Lalu bisa kita lihat resultnya. Kita gabung dengan result yang sebelumnya. Nah, di sini ada decision tree dengan trend akurasi seperti tadi dan tes akurasinya. Lalu kita menemukan bahwa model terbaik dalam hal scroll recall adalah decision tree dengan persentase sebesar 68,13% dibandingkan model lainnya. Lalu bagaimana jika kita menerapkannya dengan PCA gitu? Jika kita menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, yaitu dengan mengurangi dimensi dari datasetnya dengan tujuan untuk meringkas dimensi yang ada gitu. Lalu kita sama juga menggunakan library dan yang lainnya. Nah, di sini kita run aja semuanya. Nah, berikut adalah KNN dengan PCA, menghasilkan hasil yang sama dan tidak ada perubahan. Lalu untuk decision tree sama juga, kita run dulu semuanya. Nah, resultnya untuk yang decision tree itu ada mengalami penurunan. Mungkin yang sebabnya seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya, yaitu karena ada beberapa komponen utama yang hilang ketika pengurangan dimensi. Ya. Jadi kayak dari tes akurasinya dari 0,68 hingga ke 0,60. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman pada resultnya itu perbandingannya. Kami buatnya dalam bentuk plot. Bisa teman-teman lihat pada KNN. Akurasi scores-nya itu sama ya antara trend akurasi dan tes akurasinya. Decision tree dan ini dengan PCA dan ini dengan PCA. Maka kesimpulannya yaitu model terbaik dalam hal score recall dan akurasi yaitu adalah decision tree classifier atau sebelum menggunakan PCA yaitu dengan 68,13%. Baik teman-teman, mungkin itu untuk demo program klasifikasi aritmia dari kelompok kami. Dan terakhir kami akan menunjukkan hasil pengerjaan laporan kami. Di sini bisa teman-teman lihat ada daftar isi, pendahuluan, dasar teori, evaluasi hasil dan diskusi, dan penutup. Di sini kami menjelaskan kurang lebih apa yang analisis yang daripada program kami tadi dan perbandingannya. Lalu pada penutup kami dan memberikan kesimpulan dan saran di mana program DT itu akurasi lebih baik ya apabila tidak menggunakan PCA daripada KNN. Namun uh, apa ketika sudah melakukan PCA itu akurasi dari DT itu sendiri menurun. Maka sarannya untuk kedepannya itu menggunakan penelitian dataset yang lebih besar, lalu eksplorasi algoritma dan yang lainnya ya. Ada banyak lainnya, contohnya itu ada SVM, Random Forest atau Neural Network dan lain-lainnya. Lalu pengembangan metode preprocessingnya. Di sini kami juga menyediakan link drive dari PPT kami dan yang lainnya. Di sini ada beberapa daftar pustaka ya sebagai referensi untuk pengerjaan tugas kami. Di sini kami lampirkan juga link Google Colab-nya dan link Drive-nya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kelompok kami sampaikan.
Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.